Coba kalian bayangkan, kalian bangun tidur di septic tank mewah. Goreng terbangun dalam perasaan seperti baru saja dihantam truk tronton yang membawa muatan ensiklopedia. Kepalanya kini berdenyut, mulutnya terasa pahit seperti mengunyah kaos kaki yang basah. Dan aroma di sekitarnya adalah perpaduan antara pembersih lantai murah dan keputusasaan yang basi. Oh my god, who the hell? Ia membuka mata. Hal pertama yang ia lihat adalah beton. Beton di kiri, beton di kanan, beton di atas, dan beton di bawah. Jika minimalisme adalah sebuah agama, maka tempat ini adalah tempat suci yang paling fanatik. Selamat pagi Tuan Putri. Sebuah suara parau yang menyapa. Goreng menoleh dan menemukan seorang pria tua dengan wajah yang tampak seperti peta topografi yang rusak. Pria itu adalah Timikasi. Ia duduk di tempat tidurnya dengan gaya seperti seorang kaisar yang sedang menunggu upeti. What the fuck? Padahal yang ia miliki hanyalah sebuah pisau dapur yang terlihat sangat tajam dan sangat tidak bersahabat. Di mana saya? Tanya Goreng. Pertanyaan paling klise dalam sejarah perfilman. Namun sangat valid mengingat dia saat ini berada di dalam sebuah kotak beton raksasa. Di lantai 48, jawab terima kasih dengan enteng. Angka yang bagus, tidak terlalu tinggi untuk membuatmu sombong, tidak terlalu rendah untuk membuatmu memakan teman sekamarmu. Setidaknya untuk minggu pertama. Goreng mencoba mengingat-ingat. Oh, benar saja. Dia secara sukarela mendaftarkan diri ke tempat ini. Namanya Pusat Manajemen Vertikal, atau yang secara populer dikenal oleh orang-orang yang punya selera humor gelap sebagai lubang. Mari kita berhenti sejenak. Jika Anda ingin berhenti merokok, biasanya orang akan pergi ke pusat rehabilitasi, menggunakan koyo nikotin atau setidaknya mencari hobi baru seperti merajut. Tapi Goreng, dia memilih masuk ke penjara distopia yang tingkat kematiannya lebih tinggi daripada tingkat kelulusan ujian CPNS. Lalu suara itu datang, suara gemuruh mesin yang terdengar seperti berat bumi yang sedang bulan. Di tengah ruangan terdapat sebuah lubang persegi besar. Dari atas, sebuah platform beton meluncur turun. Dan di atas platform itu terdapat sisa-sisa kejayaan manusia. Bayangkan sebuah prasmanan hotel bintang 5 yang baru saja diserbu oleh gerombolan babi hutan yang sedang kelaparan. Ada tulang-tulang ayam yang sedang dihisap sumsumnya. Sisa-sisa kue tart yang sudah hancur, lobster yang sudah kehilangan capitnya, dan genangan saus yang entah berasal dari mana. Waktunya makan siang, seru Trimigasi. Ia melompat ke arah platform itu dengan kelincahan yang mengejutkan untuk pria seumurannya. Goreng mendekat dengan rasa mual yang merayap di kerongkongannya. Orang-orang di lantai 1-47 telah memberkati makanan ini dengan liur mereka. Oh my god, who the hell? Makanlah sebelum platform ini turun ke lantai 49. Mereka di bawah sana jauh lebih lapar dan jauh lebih tidak sopan. Goreng menatap platform itu. Ada sebuah piring kecil berisi siput yang masih utuh. Ia teringat pada administration orang-orang berseragam putih yang mewawancarainya. Mereka bertanya apa makanan favoritnya. Goreng menjawab siput. Dan di sana, di tengah tumpukan sampah makanan itu, siput kesukaannya tersaji dengan dingin. Dikelilingi oleh bekas gigitan orang-orang asing. Di sini hanya ada 3 jenis orang. Mereka yang di atas, mereka yang di bawah, dan mereka yang jatuh. Setelah beberapa hari berikutnya, Goreng belajar tentang hierarki sosial lubang yang sangat efisien dalam menghancurkan kemanusiaan. Sistemnya sederhana. Setiap bulan kau akan dipindahkan. Jika kau beruntung dan kau bangun di lantai 5, kau akan makan seperti raja dan mungkin bertambah berat badan 5 kg. Jika kau bangun di lantai 150, kau akan mulai melihat teman sekamarmu sebagai tumpukan protein yang berjalan. कहाँ से आते हैं? Terima kasih adalah ensiklopedia berjalan tentang kepahitan hidup di lubang sana. Jangan bicara dengan orang bawah. Pesannya 1 kali. Kenapa? Karena mereka di bawah, mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Goreng mulai menyadari bahwa moralitas adalah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang perutnya kenyang. Di lantai 48, mereka masih berada di zona aman. Mereka masih mendapatkan sisa-sisa nasi yang belum basi sepenuhnya. Tapi setiap kali platform itu turun melintasi lubang di tengah lantai, Goreng melihat kegelapan yang tak berujung di bawah sana. Ia mencoba berteriak pada orang di lantai 49. Terima kasih terkekes sambil mengasah pisaunya di pinggir lantai beton. Solidaritas itu seperti peri gigi. Terdengar bagus dalam cerita, tapi kau tidak akan pernah menemukannya di dunia nyata. Apalagi di tempat yang baunya seperti ketiak raksasa ini. Malam-malam di lubang adalah yang terburuk. Lampu berubah menjadi merah-merah.
menandakan waktunya tidur atau mungkin hanya untuk menambah efek dramatis agar para tahanan merasa seperti sedang di dalam oven raksasa. Goreng mencoba membaca bukunya. Ia membaca tentang kesatria yang melawan kincir angin, tentang kehormatan, dan tentang cinta pada Dulcinea. Tapi setiap kali ia membaca kata pesta atau makan malam di dalam buku itu, perutnya berbunyi dengan suara yang lebih keras daripada narasi di kepalanya. Orang-orang masuk ke sini dengan buku biasanya adalah orang yang pertama kali kehilangan akal sehat. Kau pikir kata-kata indah itu bisa mengenyangkanmu? Coba makan halaman 50. Mungkin rasanya seperti roti gandum. Goreng mengabaikannya. Ia mulai membayangkan dirinya adalah Don Quixote. Dan lubang ini adalah kincir angin raksasa yang harus ia taklukkan. Terima kasih dengan segala sinisme dan pisaunya adalah Sancho Panza yang sangat menyebalkan dan tidak setia. Tapi ada satu hal yang mengganggu rutinitas mereka. Seorang wanita. Namanya adalah Miharu. Setiap bulan dia turun menggunakan platform, makanya dia tidak makan. Dia mencari anaknya. Dia duduk di atas platform di antara sisa-sisa daging dan saus. Menatap kosong ke depan seperti Dewi Kematian yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Jangan menyentuhnya, fisik terima kasih. Saat Miharu melewati lantai mereka, dia gila. Dia membunuh teman sekamarnya setiap bulan. Dia adalah setan yang mencari malaikat yang tidak ada. Goreng menatap Miharu. Di tengah kegilaan ini, wanita itu adalah satu-satunya orang yang memiliki tujuan selain hanya sekedar mengisi perut. Sementara orang lain di lubang sana fokus pada apa yang turun dari atas. Miharu adalah satu-satunya yang berani turun ke bawah sana. Bulan pertama hampir berakhir. Goreng mulai terbiasa dengan rasa lapar yang konstan. Bau badan terima kasih yang semakin menyerupai keju busuk. Dan rutinitas melihat platform turun setiap hari. Ia mulai merasa hebat. Lihat, katanya pada terima kasih. Aku sudah sebulan di sini. Aku masih manusia. Aku tidak menjadi binatang seperti yang kau bilang. Terima kasih menatap Goreng dengan tatapan kasihan. Jenis tatapan yang kau berikan pada seekor anak anjing yang mencoba menggonggong pada kereta api. Kita di lantai 48. Ini adalah mode muda dalam video game. Tunggu sampai bulan depan. Lubang tidak menghancurkanmu dengan apa yang ia berikan padamu. Ia menghancurkanmu dengan apa yang ia ambil darimu. Malam itu gas tidur mulai merayap masuk ke dalam ruangan. Itu adalah tanda bahwa periode 1 bulan telah usai. Saatnya pengocokan lantai, ini adalah momen paling menegangkan di seluruh penjara. Ini adalah sebuah lotre kematian. Jika kau bangun di lantai 1 digit, maka menang jackpot. Jika kau bangun di lantai 3 digit, kau sebaiknya mulai berdoa pada Tuhan manapun yang bersedia mendengarkan di dalam beton ini. Goreng pun tertidur, hanya untuk kemudian terbangun di tempat yang akan membuatnya menyesal pernah lahir ke dunia ini. Eksposisi ini telah selesai. Selamat datang di babak eliminasi. Goreng terbangun, sensasinya mirip seperti diculik oleh alien. Tapi alih-alih dibawa ke kapal luar angkasa yang canggih, dia justru dibuang ke dalam gudang tekstil yang lembab dan tidak berpenghuni. Kepalanya masih terasa seperti habis dijadikan gendang oleh grup musik perkusi jalanan. Dia mencoba menggerakkan tangannya. Dia terikat di tempat tidur seperti mumi yang sedang menjalani prosedur medis ilegal. Tapi kali ini nadanya tidak lagi sinis lucu ala kakek-kakek di pos ronda. Nadanya lebih mirip chef yang sedang menilai kualitas daging sapi impor. Goreng mengecapkan mata dan melihat angkanya di dinding. 171. Mari kita hitung secara matematis. Jika di lantai 48 saja makanan sampai sudah berbentuk seperti muntahan kucing, maka di lantai 171 makanan yang sampai kemungkinan besar hanyalah molekul oksigen yang pernah bersentuhan dengan aroma ayam goreng di lantai kosong. Secara teknis, lantai 171 adalah diet ekstrim yang tidak akan pernah direkomendasikan oleh dokter manapun di dunia ini. Nak, jangan banyak bergerak. Nanti kalorimu cepat habis, kata terima kasih sambil mengelus pisau Samurai Max kesayangannya. Kita di lantai 171. Di sini platform itu datang dalam keadaan bersih. Bersih sekali, bahkan kuman pun mati kelaparan sebelum sampai ke lantai ini. Metabolisme tubuhku sudah melambat. Tapi tidak berhenti, aku butuh asupan. Dan karena administrasi tidak mengirimkan kita kebab, maka aku harus melakukan pengadaan mandiri. Terima kasih mendekat, dia mulai menjelaskan rencananya dengan sangat detail dan sopan. Seolah-olah dia sedang mempresentasikan rencana bisnis di depan investornya. Dia tidak akan membunuh Goreng sekaligus. Itu adalah pemborosan. Dia akan mengambil sedikit demi sedikit. 1 irisan dari paha hari ini, mungkin 1 irisan dari lengan minggu depan. Ini adalah konsep berkelanjutan.
Tapi jika kau tetap hidup, maka ada lemari es alami bagi makananku. Kau harus berterima kasih padaku karena aku menjaga kelangsungan hidup kita berdua. Ya, setidaknya kelangsungan hidupku sendiri. Goreng kini menatap langit-langit beton. Dia masuk ke sini untuk membaca Don Quixote. Sekarang dia lebih mirip karakter di buku cerita horor kelas 3 yang ditulis oleh orang yang sedang stres berat. Hari-hari berikutnya adalah siksaan mental. Terima kasih duduk di sana, menatap Goreng seolah-olah Goreng adalah menu spesial di restoran all you can eat. Setiap kali platform turun, dalam keadaan kosong, bersih, menggilap tanpa sisa remah roti sekalipun. Terima kasih akan merasa kecewa dan mulai mengasah pisaunya. Lalu di hari ditentukan sebagai hari pemotongan perdana. Keajaiban pun terjadi. Bukan keajaiban berubah hujan roti dari langit, melainkan sesuatu yang lebih liar. Platform kini turun dan di atasnya duduklah Miharu. Wanita yang menurut terima kasih adalah setan pencari malaikat itu muncul di saat yang tepat. Terima kasih yang terlalu fokus pada menu utamanya yaitu Goreng tidak menyadari bahwa Miharu memiliki insting predator yang jauh lebih terasa. Dalam sebuah gerakan yang lebih cepat daripada emak-emak pemburu diskon di supermarket, Miharu melompat dari platform. Terjadi perkelahian singkat yang tidak estetik sama sekali. Banyak cakar-cakaran, teriakan parau dan bunyi benturan daging dengan beton. Terima kasih pun kini tersungkur. Pisau samurai Max-nya yang legendaris itu terlepas dari tangannya. Setelah terima kasih tewas, Miharu memotong tali pengikat Goreng. Goreng terjatuh ke lantai, lemas, gemetar, dan merasa seperti agar-agar yang baru dikeluarkan dari cetakan. Miharu menatap sejenak, lalu menunjuk ke mayat terima kasih. Dia tidak bicara, tapi matanya mengatakan, makan atau kau yang akan jadi bangkai berikutnya. Goreng menatap mayat pria yang sebulan lalu memberikan tips cara bertahan hidup. Pria yang memanggilnya Tuan Putri, pria yang ingin menjadikannya stik manusia. Rasa lapar di perut Goreng mulai berteriak. Itu bukan lagi bunyi kerujuk-kerujuk yang sopan, melainkan raungan binatang buas yang sudah tidak peduli lagi dengan etika, moral ataupun ijazah yang dijanjikan oleh administrasi. Goreng mendekat, dia mengambil sepotong daging. Dia meminta maaf pada martabat kemanusiaan. Tapi saat gigitan pertama itu masuk, otaknya hanya mengirimkan satu sinyal. Energi dan bertahan hidup. Goreng mulai makan dengan rakus. Air mata menetes di pipinya, bercampur dengan darah dan debu lantai 171. Dia menyadari satu hal yang paling lucu sekaligus tragis. Di lubang ini, kau tidak makan makanan. Kau makan harapan. Kau makan keputusasaan. Dan terkadang kau makan teman bicaramu sendiri. Sisa bulan itu dihabiskan Goreng dalam keadaan setengah gila. Dan saat itulah halusinasinya pun dimulai. Terima kasih muncul kembali. Bukan sebagai mayat, tapi sebagai hantu imajiner yang duduk di pojok ruangan. Masih dengan gaya sinisnya yang khas. Bagaimana rasanya, nak? Enak kan? Aku bilang juga apa? Aku ini punya rasa yang klasik. Ejek hantu terima kasih. Aku tidak bisa pergi, Goreng. Aku sudah jadi bagian dari proteinmu. Aku ada di ototmu dan di darahmu. Kita sekarang adalah satu tim yang solid secara biologis. Hantu itu pun kini tertawa. Dia masuk ke sini untuk menjadi orang yang lebih baik. Sekarang dia adalah seorang kanibal yang hobi ngobrol dengan hantu kakek-kakek yang sudah dia telan sendiri. Bulan pun kini berakhir, gas tidur kembali memenuhi ruangan. Goreng memejamkan mata berharap saat bangun nanti dia berada di lantai 0. Atau setidaknya di tempat di mana menu utamanya bukan lagi orang dia kenal. Goreng terbangun dengan perasaan bahwa jiwanya sudah tertinggal di lantai 171. Sementara tubuhnya dipindahkan oleh sistem kurir gaib ke tempat yang lebih layak. Dia kini membuka mata dan melihat angka 33. Ini adalah lantai kelas menengah di dunia lubang. Dia terlalu kaya seperti lantai 1 yang bisa sarapan kaviar segar. Tapi tidak terlalu miskin sampai harus mempertimbangkan untuk menggoreng telinga teman sekamarnya. Di sini, makanan yang sampai biasanya masih memiliki bentuk yang bisa dikenali secara biologis. Bukan sekedar noda saus dan harapan palsu. Goreng menoleh ke arah teman sekamar barunya. Kali ini bukan kakek-kakek psikopat dengan pisau dapur, melainkan seorang wanita parubaya yang terlihat sangat rapi, sangat tenang, dan sangat administratif. Namanya Imoguri. Dia membawa seekor anjing kecil bernama Ramses. Selamat pagi, sapa Imoguri dengan senyum yang biasanya Anda temukan di loket pembuatan paspor yang sedang moodnya bagus. Aku Imoguri. Aku masuk secara sukarela. Aku menderita kanker dan aku ingin mencoba memperbaiki sistem dari dalam. Goreng tertawa pahit. Solidaritas spontan di tempat ini seperti mencoba mencari kejujuran di dalam grup WhatsApp keluarga.
Tidak mungkin, Ibu. Setiap kali platform makanan turun, Imoguri melakukan sesuatu yang membuat Goreng ingin menepuk jidatnya berkali-kali. Wanita itu membagi makanannya menjadi 2 porsi kecil untuk mereka, lalu menyiapkan 2 porsi lagi untuk orang di lantai 34. Dia berdiri di pinggir lubang dan berteriak ke bawah sana dengan suara yang sangat sopan. Halo tetangga di lantai 34, saya telah menyiapkan porsi makanan yang adil untuk kalian. Tolong lakukan hal yang sama untuk lantai 35 ya. Jawaban dari lantai 34, sebuah makian kasar dan lemparan tulang sisa yang hampir mengenai hidung Imoguri. Goreng yang sudah kehilangan kesabaran dan kemanusiaannya di lantai 171 akhirnya bangkit. Dia berjalan ke pinggir lubang lalu berteriak ke bawah dengan suara yang bisa membuat setan pun ikut merinding. Hei lantai 34, kalau kalian tidak melakukan apa yang dia katakan, aku akan mengincingi semua makanan kalian setiap hari selama sebulan. Dan kalau aku pindah ke bawah, kalian bulan depan aku akan memastikan kalian jadi cemilan soreku. Lalu dari bawah terdengar suara gemetar. Baik Tuan, kami akan membagi makanannya. Imoguri menatap Goreng dengan ngeri. Itu bukan solidaritas spontan, Goreng. Itu intimidasi. Di sini Ibu, perbedaannya tipis sekali. Jawab Goreng sambil kembali duduk dan membuka bukunya. Imoguri terus mencoba. Dia percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Dia percaya bahwa lubang hanyalah sebuah kesalahan teknis dalam distribusi. Suatu hari platform turun membawa Miharu yang terluka. Imoguri mencoba merawatnya. Namun Miharu dalam insting liarnya malah membunuh Ramses untuk dimakan. Imoguri pun kini hancur. Dunianya yang tertata rapi penuh dengan aturan administratif dan harapan indah mulai retak. Bulan kini berganti. Gas tidur kembali menyapa. Goreng terbangun di lantai 202. Kegelapan di lantai ini begitu pekat, seolah-olah cahaya pun takut untuk mampir. Goreng menoleh ke arah tempat tidur sebelah. Imoguri tidak ada di sana. Dia melihat ke atas dan menemukan Imoguri telah gantung diri. Dia tidak sanggup menghadapi kenyataan di lantai 202. Dia tidak sanggup melihat bahwa sistem dia bantu bangun selama bertahun-tahun di kantor administrasi ternyata adalah mesin penggiling manusia yang tidak punya hati. Hantu Trimigasi muncul lagi. Kali ini sambil membawa serbet seolah bersiap untuk makan malam mewah. Kau mau mati karena idealisme seperti dia atau kau mau makan agar bisa terus menghinaku? Goreng menatap mayat Imoguri. Air matanya pun sudah kering. Dia mengambil pisau yang ditinggalkan Imoguri, pisau yang tadinya hanya digunakan untuk memotong buah dengan sangat sopan. Goreng mulai melakukan apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup di lantai 200-an. Dia sudah melewati fase lapar dan masuk ke fase muak. Teman sekamar barunya kali ini adalah Baharat. Dia bukan birokrat, bukan pula kakek-kakek psikopat. Baharat adalah pria religius yang memiliki otot seperti beton dan sebuah tali tambang yang sangat panjang. Tuhan akan membantuku naik ke atas, kata Baharat sambil mencoba melempar talinya ke lantai 5. Goreng menonton dari tempat tidurnya sambil mengunyah sepotong apel dengan malas. Tuhan mungkin bersedia, tapi orang-orang di lantai 5, mereka tidak punya Tuhan. Mereka punya ego dan perut yang kenyang. Benar saja ketika Baharat hampir berhasil memanjat, orang-orang di lantai 5 lah yang sedang sibuk makan lobster malah mengincingi wajah Baharat. Dan mengejaknya sampai dia terjatuh kembali ke lantai 6. Naik ke atas itu mustahil, tapi turun ke bawah itu sangat mudah. Gravitasi adalah satu-satunya hal yang adil di tempat ini. Goreng meyakinkan Baharat untuk berhenti mencoba menjadi Spiderman dan mulai menjadi sosok revolusioner. Mereka akan naik ke atas platform makanan, turun ke setiap lantai, dan membagikan makanan secara adil menggunakan tongkat pemukul. Matanya menyala seperti orang yang terlalu banyak minum kopi tanpa tidur. Kita harus menjaga satu hidangan tetap utuh sebagai simbol. Sebuah panah kotak. Jika hidangan paling mewah ini kembali ke atas tanpa tersentuh, administrasi akan tahu bahwa kita telah bersatu. Hantu Trimagasi tertawa terpinggal-pinggal di sudut ruangan. Kalian berdua akan mati karena mencoba menyelamatkan puding. Ini adalah komedi terbaik yang pernah kulihat. Mereka berdua melompat ke platform saat makanan turun. Perjalanan pun kini dimulai. Lantai 1 sampai 50. Mereka berteriak-teriak seperti satpam galak. Barang siapa yang membantah akan merasakan kehangatan tongkat besi Baharat. Kemudian lantai 51 sampai 100. Orang-orang mulai melawan. Kelaparan membuat mereka tidak takut mati. Goreng dan Baharat harus bertarung seperti gladiator di atas meja prasmanan yang licin karena tumpahan kuah sayur. Kemudian lantai 100 ke bawah. Di sini logika menghilang. Mereka melihat orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat.
Ada yang mencoba memakan sandal, ada yang mencoba memakan satu sama lain, dan ada yang hanya duduk diam menunggu ajal sambil menatap platform yang lewat dari depan muka mereka. Goreng ini tidak akan berhasil, teriak Baharat sambil menahan luka tusukan di perutnya. Makanan kita sudah habis. Di salah satu lantai tengah mereka bertemu dengan seorang pria bijak yang sedang duduk santai. Dia melihat mereka berdua yang penuh darah sedang melindungi sepotong puding. Administrasi tidak punya hati, mereka tidak akan peduli pada puding. Pesan yang kalian kirim harus memiliki jiwa, sesuatu yang membuktikan bahwa sistem mereka tidak bisa menghancurkan kemanusiaan. Goreng pun kini terdiam, Baharat terengah-engah, darah mereka pun mengucur dari lukanya. Mereka terus turun lebih dalam dari yang pernah dibayangkan siapapun. Lantai 200, 250, dan kini 300. Saat platform melambat di lantai yang gelap gulita, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di sana. Sesuatu yang akan mengubah seluruh rencana pesan Panakota. Mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Yang satu bawa buku, yang satu bawa tali. Dan keduanya mempertaruhkan nyawa demi sepotong puding susu yang bahkan tidak mereka makan sendiri. Platform terus merosot ke bawah, melewati lantai-lantai yang seharusnya tidak ada dalam buku panduan administrasi. Goreng, aku rasa ususku sudah ingin pindah domisili, rintih Baharat. Dia tergeletak di pojok platform, memegang perutnya yang terluka parah. Baharat sudah memberikan segalanya, ototnya, imannya, dan mungkin beberapa liter darahnya hanya demi memastikan orang asing di lantai 150 tidak akan makan yang berlebihan. Goreng turun dari platform dengan kaki gemetar. Dia masih memegang piring Panakota itu dengan kesetiaan seorang pelayan restoran bintang 5 yang sangat berdedikasi. Seorang anak kecil perempuan merangkak keluar. Dia bersih untuk ukuran yang tinggal di basement neraka. Tampak ketakutan, namun matanya penuh rasa ingin tahu. Dia adalah anak Miharu. Anak yang menurut administrasi tidak pernah ada karena anak di bawah umur tidak diizinkan masuk ke lubang. Ternyata administrasi bukan cuma kejam, mereka juga buruk dalam urusan sensus penduduk. Goreng menggendong anak kecil itu ke atas platform. Namun saat platform hendak melesat naik, hantu terimigrasi berdiri di tepi kegelapan dan melambaikan tangan padanya. Sebuah kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan, dan film pun kini tamat.